apakah merokok itu bisa mengganggu perform seorang penyanyi? Dan ya, mungkin beberapa di antara kalian ada yang sensitif gitu ya. Aduh, dia ngata-ngatain gitu, ngerokok kok nggak boleh kayak gini. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Daniel di YouTube channel saya ini. Di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian mengenai musuh seorang penyanyi. Wow, ternyata seorang penyanyi itu punya musuh juga ya. Kayak gimana sih musuh seorang penyanyi? Ya udah, kalau misalnya kalian pengen tahu kayak gimana itu musuh penyanyi, kita langsung lihat aja di video berikut ini. Buat kamu yang belum subscribe di YouTube channel saya ini, buruan saja klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat notifikasi kalau misalnya saya update video baru saya. Dan juga kalau misalnya mau follow saya di Instagram juga bisa di @daniel.dalmasius. Nah, kita langsung ke pembahasan mengenai apa aja sih musuh dari seorang penyanyi. Yang pertama itu adalah kurang istirahat. Jadi, kalau misalnya kamu mau jadi penyanyi atau kamu misalnya mau perform, mau tampil, itu kamu harus cukup istirahat. Kenapa? Karena pada saat kita lagi nyanyi itu adalah menggunakan aktivitas fisik. Walaupun kamu nyanyi begini, tetapi tentunya kan kamu harus punya tubuh yang sehat ya. Kalau misalnya kamu tidak punya tubuh yang sehat, dalam artian kamu kurang istirahat, itu tentunya kamu jadi agak ngantuk gitu ya. Kalau misalnya kurang tidur kayak gitu. Nah, jadi kamu harus cukup istirahat. Misalnya tidur 7 jam atau sampai dengan 8 jam sehari, supaya nanti ketika kamu tampil menyanyi itu kamu punya tubuh yang fit gitu ya, yang segar gitu, karena kamu sudah istirahat dengan cukup. Lalu yang kedua, musuh seorang penyanyi itu adalah makan makanan yang tidak sehat. Jadi, segala jenis makan makanan yang tidak sehat itu tentunya tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Ya, buat kita yang berprofesi apapun, tentunya kalau misalnya kita makan makanan yang tidak sehat, tentu akan membuat tubuh kita menjadi tidak sehat juga. Oleh karena itu, kita perlu banget untuk asupan gizi yang cukup buat tubuh kita. Sekali lagi, karena kalau misalnya kita nyanyi itu, kita menggunakan aktivitas fisik ya. Dalam artian kamu nyanyi, kamu berdiri lama, kamu bergerak ke sana kemari gitu, tentunya itu membutuhkan stamina yang bagus. Nah, itu perlu dibarengi dengan asupan makanan yang sehat gitu ya. Nah, saya juga pernah bikin videonya tentang makanan apa aja sih yang sebaiknya kita hindari. Itu kalian bisa cek aja di sini videonya, kalian bisa tonton kayak gitu. Karena saya ada pengalaman juga selama saya menjadi seorang guru vokal, tentunya saya menggunakan suara saya kayak gitu sehari-hari untuk bekerja gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu mungkin saya bisa dibilang bandel gitulah ya. Saya makan gorengan gitulah ya, terus kayak pecel ayam, kayak nasi goreng yang minyak-minyak semua kayak gitu ya, nasi padang yang minyak-minyak semua. Itu saya makan gitu, dan saya nggak mikirin mengenai tenggorokan saya, dan akhirnya saya demam dan saya radang gitu, dan itu lumayan lama ya, sekitar semingguan, dan batuk juga, dan tentunya mengganggu pekerjaan saya gitu. Ketika saya nyanyi, saya ngajar, itu kan mesti harus pakai suara ya, jadi akhirnya jadi tidak optimal gitu ya. Jadi itu yang saya informasikan, bahwa sebagai seorang penyanyi kita harus jaga makanan kita tentunya. Dan tentunya juga kita juga harus lebih rajin untuk berolahraga supaya lebih klop gitu ya. Jadi makanannya dijaga dan kita juga olahraga jadi lebih sehat gitu ya. Jadi kita punya stamina yang cukup untuk bisa tampil menyanyi. Lalu musuh yang ketiga dari seorang penyanyi adalah kurang latihan. Ini banget ya. Namanya seorang penyanyi itu kan seperti atlet ya. Jadi kita harus sering latihan gitu ya. Gimana seorang atlet bisa bertanding kalau misalnya dia tidak cukup latihan, tidak berlatih dengan keras gitu ya. Dia pasti lebih mudah kalah ketika bertanding kayak gitu. Demikian pula seorang penyanyi gitu ya. Sekaliber apapun seorang penyanyi, tetap dia harus latihan. Kenapa? Karena nggak bisa tiba-tiba, walaupun seorang artis itu punya jam terbang tinggi, dia punya teknik yang bagus kayak gitu, terus tiba-tiba ditodong suruh nyanyi lagu yang dia nggak tahu gitu. Nah, tentunya dia
perlu belajar dulu, harus dengerin dulu berkali-kali lagunya seperti apa, nadanya kayak gimana, musiknya kayak gimana. Nah, yang kayak gitu-gitu itu harus latihan. Oleh karena itu, musuh seorang penyanyi itu adalah kurang latihan. Karena kalau misalnya kurang latihan tuh kita jadi lebih mudah untuk tidak pedenya, karena kita tidak menguasai materi lagu yang akan kita perform, yang akan kita tampilkan. Oleh karena itu ini adalah salah satu mandatori buat seorang penyanyi adalah latihan, latihan, dan latihan. Dan juga ya, mengenai latihan ini, banyak diantara kita yang bilang bahwa oh saya tuh sibuk banget, saya kerja, saya sekolah, saya gini, saya gitu, nggak ada waktu untuk latihan kayak gitu ya. Sebenarnya bukan nggak ada waktu, kamunya aja yang tidak menyempatkan untuk latihan gitu ya. Karena kalau misalnya dibilang nggak ada waktu, ya pasti nggak akan ada waktunya. Tetapi kalau misalnya kamu sempatkan, kamu cari waktunya, itu pasti akan ada waktunya. Oleh karena itu, no excuse untuk tidak latihan. Jadi kamu mesti banget harus latihan. Musuh penyanyi yang selanjutnya, yang keempat, adalah tidak profesional, dalam artian dia membatalkan kontrak secara sepihak. Misalnya dia harus perform, harus tampil tanggal berapa udah disepakati. Nah, udah menjelang hari H, dia tiba-tiba bikin alasan bahwa tidak bisa hadir untuk menyanyi kayak gitu. Ini adalah bentuk dari tidak profesional dari seorang penyanyi, karena penyanyi itu bisa dibilang salah satu profesi yang sulit banget untuk digantikan. Dicari penggantinya itu susah, apalagi seorang penyanyi yang udah terkenal, yang udah punya hits banyak. Tentunya penggemar-penggemarnya udah nungguin dia gitu untuk perform, karena ya menantikan lagu-lagu hitsnya kayak gitu. Ya lain lagi kalau misalnya untuk alasan-alasan yang urgent kayak sakit parah gitu ya, atau mengalami depresi, atau mengalami hal-hal yang urgent banget lah gitu, yang ya kalau cuma sakit-sakit biasa gitu, kayak mungkin demam atau mungkin panas dalam atau apalah gitu yang nggak terlalu urgent, ya tetap harus tampil gitu ya. Karena banyak ceritanya penyanyi-penyanyi profesional itu yang lagi sakit tapi dia tetap harus perform gitu. Akhirnya mungkin dia malam dia harus perform, pagi-paginya masih sakit, dia akhirnya ke dokter, dia mungkin dikasih suntik vitamin C dan sebagainya. Itu banyak banget yang seperti itu, karena memang ya itu tadi yang seperti saya bilang, bahwa penyanyi itu adalah salah satu profesi yang tidak bisa digantikan kayak gitu. Walaupun mungkin kalau seperti itu ada reward untuk customer, bukan untuk penontonnya, untuk fansnya. Jadi misalnya bisa dibalikin lagi untuk uangnya, di refund gitu artinya ya. Jadi itu salah satunya musuh seorang penyanyi adalah tidak profesional. Ada juga beberapa di antara kalian yang nanya mengenai merokok. Jadi untuk seorang penyanyi itu kayak gimana sih kalau misalnya merokok gitu ya. Ya memang banyak di antara kita yang merokok ya, karena memang di Indonesia kan merokok itu legal untuk yang berusia 17 tahun ke atas gitu, legal, dan harganya juga murah gitu loh. Jadi ya gimana ya, pemerintah juga belum punya larangan yang ketat banget mengenai rokok ini, sehingga masih gampang banget untuk didapatkan gitu ya, atau dibeli kayak gitu. Nah, apakah merokok itu bisa mengganggu perform seorang penyanyi? Ya gampangnya sih gini ya, merokok itu kan tentunya semua juga udah tahu gitu ya, bahwa itu mengganggu kesehatan kita semua gitu ya. Dan tentunya seorang penyanyi yang menggunakan nafas ya, terutama organ-organ pernapasan untuk bernyanyi, tentunya itu akan terganggu. Jadi sebenarnya ya udah pasti itu akan mengganggu gitu untuk kemampuan vokal seorang penyanyi kayak gitu. Tapi kembali lagi, itu adalah ke personalnya masing-masing kayak gitu. Karena saya pribadi, saya tidak merokok gitu ya, saya tidak pernah merokok. Dan ya mungkin beberapa di antara kalian ada yang sensitif gitu ya, aduh dia ngata-ngatain gitu, ngerokok kok nggak boleh kayak gini. Ya itu kembali lagi ke personalnya masing-masing kayak gitu. Dan saya juga tidak mau ngejudge, wah bahaya kamu merokok begini. Kalau dari sisi kesehatan memang seperti itu gitu ya. Dan memang kenyataannya seperti itu, udah pasti itu akan mengganggu kemampuan vokal kamu, karena kan dia mempengaruhi paru-paru kita ya. Sementara kita sebagai seorang penyanyi itu banyak banget menggunakan organ-organ pernapasan untuk bernyanyi gitu ya. Jadi secara otomatis ya
pasti napasnya jadi makin nggak kuat gitu ya, semakin mudah lelah gitu ya, karena rokok itu. Tapi ya kembali lagi, itu keputusan ada di tangan kamu sendiri. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah video penjelasan saya mengenai apa aja sih musuh seorang penyanyi. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian, dan kalau misalnya kalian suka akan video-video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih udah nonton video ini, dan kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye! Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku